Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a ya fattahu ya alim. Bapak Ibu, anak-anakku, mahasantri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita lanjutkan dengan belajar mempelajari Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik atau sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Yang paling terbaik atau manusia terbaik, manusia pilihan itu dalam hadis ini ya, itu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran. Jadi kalian kalau subuh ini ikut bersama-sama mempelajari Al-Quran, insya Allah kalian semuanya termasuk yang terbaik dari hamba-hamba Allah. Karena banyak juga yang tidak pernah sama sekali mau menyentuh Quran, bahkan tidak mau sama sekali mempelajari Al-Quran. Wa 'allamahu, dan juga yang terbaik itu tidak hanya sekedar mempelajarinya, tapi juga mengajarkannya. Tugas kalian nanti saat ini ya mungkin mempelajari Quran dulu karena masih umurnya masih bayi ya. Oh, masih bayi, masih mahasiswa semester 2, masih kecil ya, baru belajar. Mungkin sudah ada yang lulusan pondok, belum. Jadi tugas kalian sekarang adalah terus mempelajari Al-Quran, meskipun jurusannya bukan ilmu Al-Quran tafsir ya, jurusannya hukum tata negara, prodinya hukum keluarga, prodinya PIAUD, prodinya sistem informasi, prodinya komunikasi dan penyiaran Islam. Tapi karena kalian adalah orang Islam dan kitab sucinya adalah Al-Quran, maka yang terbaik khairukum man ta'allamal Quran, mempelajari Quran dulu. Nanti waktunya kalau sudah lulus, sudah sarjana, sudah diwisuda, kembali kepada pangkuan orang tua, menjadi warga masyarakat biasa, tidak lagi menjadi mahasiswa, maka tugasnya adalah wa'allamahu, harus bisa mengajarkan Al-Quran. Kenapa harus belajar dan mempelajari, belajar dan mengajar? Karena kalau setiap orang Islam itu berhenti mempelajari Al-Quran, bahkan juga berhenti mengajarkan Al-Quran, maka bisa jadi generasi ke depan itu menjadi generasi yang rapuh, generasi yang tidak memahami kitabnya sendiri. Alhamdulillah
pasti dicatat oleh malaikat ya, semuanya yang meskipun ngantuk, mungkin juga ada yang sahurnya apa adanya, dan mungkin juga ada yang belum mandi kali ya. Tapi kalian semua duduk di majelis ini, lagi-lagi kalian adalah hamba Allah yang terbaik. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita coba belajar tentang ayat-ayat puasa. Dipastikan kalian harus hafal itu surat ayat-ayat puasa. Jangan sampai sudah sarjana UINSI, coba bacakan ayat puasa, terjemahkan. Banyak sekali yang tidak bisa membacakan bahkan menghafal, apalagi mengartikan ayat-ayat puasa. Saya dosen FTIK, dosen S2, dosen S3 juga. Kalau saya suruh mahasiswa, coba kamu bacakan ayat puasa, pada bingung itu, pada bingung ya. Jadi nanti anak-anak ma'had itu tidak boleh bingung kalau ditanya ayat puasa, hafal langsung. Ma'had ini bukan sekedar hafal, tapi bacaannya juga baik. Ya, lagu-lagunya baik, ilmu tajwidnya baik. Kalau misalnya lagu-lagunya tidak baik, ya mungkin karena itu pemberian Allah. Karena suara itu ya pemberian Allah ya. Ada yang suaranya itu lurus kayak jalan tol, nggak bisa cengkok-cengkok, nggak bisa, ada itu. Tapi ilmu tajwidnya benar. Mungkin hanya 1-2 yang bisa cengkok-cengkok ya. Cuma kalau bisa cengkok-cengkoknya baik, ilmu tajwidnya baik, waduh itu jamaahnya jadi suka. Jamaahnya jadi suka ya kalau ada imam. Terus imam, kalau saya biasa aja, jarang jadi imam. Kalau semakin sering jadi imam itu biasanya semakin bagus bacaannya karena terbiasa. Kalau jarang baca Quran itu tersendat-sendat. Ya, jadi terbiasa membaca Quran itu juga membuat kita jadi lancar. Ayat puasa pada umumnya sudah memahami dan mengetahui bahwa itu letaknya salah satunya adalah di surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah 183. Kemudian lanjut juga surah Al-Baqarah 184 ya. Ini tanya, ini semester 4 ilmu Al-Quran tafsir. Terus surah Al-Baqarah 185. Bahkan bisa masuk juga 186 ya. Nah, jadi ayat puasa itu anak-anak, kalau yang sudah tahu nggak usah diajar lagi ya. Tapi saya pastikan di sini ada 1-2 yang belum tahu itu nama surahnya. Ada yang belum tahu nama surahnya ya. Surah Al-Baqarah, surah sapi betina. Al-Baqarah itu artinya apa? Surahnya namanya sapi betina. Jadi menarik juga itu anak-anak ya, kenapa Al-Quran itu punya nama-nama yang luar biasa. Pemilihannya nama-nama surahnya luar biasa. Surah betina, surah sapi betina ya. Bahkan manusia itu, manusia ya, hanya manusia itu kalau tidak salah yang punya 2 nama surah. Surah An-Nas dan surah Al-Insan. Kalau yang lain-lain Al-Ankabut, sarang laba-laba, An-Naml semut, An-Nahl lebah, dan lain-lain ya. Ali Imran, keluarga Imran, An-Nur cahaya, apalagi Al-Kautsar ya. Ya, Kautsar itu harta yang banyak atau telaga Kautsar. Manusia itu 2 namanya, An-Nas, Al-Insan. Jadi kalian juga kalau ditanya sama orang-orang sana, kenapa manusia itu punya 2 nama surah? Apa bedanya Al-Insan sama An-Nas? Jadi orang UINSI harus bisa jawab. Ya, anak-anak UINSI itu harus bisa jawab. Itulah yang membedakan kita dengan perguruan tinggi lain. Idealnya, tapi faktanya masih banyak anak-anak kita yang belum menyadari posisinya sebagai orang yang berkarakter Islami karena kuliahnya di UINSI. Surah Al-Baqarah 183 ya.
Saya baca ulang, ini saya baca tadi pada saat jadi imam ya. Mudah-mudahan tidak salah, tidak salah karena saya bukan dosen ilmu Al-Quran, bukan. Saya juga bukan dosen bahasa Arab, bukan. Tapi saya dosen ilmu kurikulum. Jadi saya profesornya itu profesor bidang ilmu kurikulum. Cerita-cerita sedikit dulu ya, biar jadi motivasi. Saya itu dulu orang yang susah dalam artian itu bapak ibu itu tidak peduli, tidak perhatian sama studi saya. Dia ingin saya jadi penerusnya untuk jadi petani, pengen jadi petani karena orang tua punya sawah yang luas di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Wajo. Jadi mereka itu tidak ngurusi studi saya. Tapi saya tidak tahu secara apa itu namanya keinginan pengen masuk di pondok, pesantren. Apa cerita sedikit ya, ini jadi motivasi juga. Akhirnya saya ngurus diri sendiri, daftar di pondok pesantren As-Adiyah. Nah, jadi saya daftar di pondok pesantren As-Adiyah, pondok pesantren yang berdiri paling tua di Sulawesi Selatan, kurang lebih tahun 1930, berdiri pada masa Belanda. Pendirinya namanya Kiai Haji Muhammad As'ad. Jadi As'ad lalu menjadi As-Adiyah. Itu ada yanya di situ bertasdid, namanya yaun nisbah. Yaun nisbah itu maksudnya pengikut. Jadi kalau ada As-Adiyah, ya pakai ya Muhammadiyah, itu pengikut Muhammad. As-Adiyah, pengikut As'ad. Itu ya yaun nisbah. Ya yaun nisbah ya dulu ala makna karakter atau pengikut. Lalu saya masuk di situ, ngurus diri sendiri, masuk di asrama. Di asrama itu lebih parah asrama aja daripada asrama ini. Masak sendiri, tidak ada aturannya di sana asramanya. Tempo dulu ya, satu kamar 4 orang, masak sendiri, kamar mandinya cuma 1. Waktu itu susah lah saya masuk di pondok itu waktu. Tapi berkahnya karena meskipun susah, karena keinginan sendiri, jadi enggak ada susahnya itu kalau kita pingin sendiri, enggak ada susahnya. Mau tidak ada sahur, mau jalan kaki, mau tidak ada duit, kita bawa enjoy saja, pasti ada jalannya. Karena keinginan sendiri, karena ada motivasi dari dalam. Singkat cerita, alhamdulillah saya lolos di pondok pesantren itu, lulus madrasah aliyah. Dari situlah saya punya dasar bahasa Arab, karena di pondok itu ya kuat sekali kitab tafsirnya waktu itu ya, di aliyah. Lalu S1 ambil pendidikan bahasa Arab. Ada bahasa Arab ada di sini ya. Anak bahasa Arab itu harus lebih hebat daripada yang lain. Ya, ambil bahasa Arab. S2 itu beasiswa dulu, namanya beasiswa Super Semar. Surat perintah 11 Maret dari Presiden Soeharto. Bangga ya, 1 orang 1 kelas dapat beasiswa. Sekarang semua gratis pol. Apa tantangannya ya? Saya jarang dapat kiriman dari orang tua. Saya harus belajar sungguh-sungguh supaya saya jadi juara kelas. Kalau juara 1 di kelas dapat beasiswa Super Semar. Surat perintah 11 Maret. Satu semesternya dapat 45.000. 45.000 dulu itu ya mahal ya, mungkin 1 juta atau 5 juta kali. Pokoknya dulu mahal 45.000 itu. Alhamdulillah ya, saya dibimbing oleh Allah, lanjut S2 lagi, beasiswa lagi. Nah, beasiswa lagi dari Kementerian Agama sampai selesai. Bukan cuma itu, otomatis diangkat jadi dosen. S3 beasiswa lagi dari Kementerian Agama, ambil pengembangan kurikulum di Bandung.
Allah Maha Kuasa ya. Jadi jangan jadikan alasan itu ekonomi orang tua, kepedulian orang tua membuat Anda jadi malas-malasan. Pokoknya harus kuatkan di hati, saya mau begini. Cita-citakan, cita-cita, usaha-usaha, pasti bisa. Dan alhamdulillah penderitaan yang dulu dibalas oleh Allah dengan saya menjadi guru besar. Mau tahu guru besar itu? Luar biasa penghargaannya negara. Tiap bulan masuk rekening sekian banyak. Oke, itu motivasi dari saya anak-anakku. Terus fokus mengembangkan diri, jangan lihat sana sini, jangan terpengaruh dengan HP. Di sini menuntut ilmu, bukan mencari gelar sarjana. Ya, menuntut ilmu itu beda sama mencari gelar. Kalau mencari gelar sarjana, yang penting ada tugas, selesai dapat nilai, dapat ijazah, selesai, nggak dapat ilmunya. Tapi menuntut ilmu itu tidak mengenal waktu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Long life education, teori orang barat, belajar sepanjang hayat. Nah, kira-kira begitu. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Catat, itu ada kata la'allakum tattaqun. Satu. Terus ayyaman ma'dudat. Kita bahas dulu satu ayat pertama ya. Terjemahannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu. Amanu itu fiil madhi. Ya, dari kata amanah. Amanah, kemudian amana, kemudian amanu. Kalau amanah itu satu orang beriman. Kalau amanah dua orang beriman. Kalau amanu banyak orang beriman. Wawunya itu namanya al-waw wawul jam'ih. Wawunya itu menunjukkan pada makna waw yang berarti banyak. Ya. Kalau kita amana berarti al-alifu ya dulu ala al-maknal musanna, menunjukkan alif tasniyah atau alif yang bermakna dua. Tapi di ayat ini Allah menggunakan wawul jam'i. Waw apa namanya? Wawul jam'i. Waw jama'. Waw jama' namanya. Pernah lihat amanu tulisannya kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada wawnya di situ di ujungnya tanpa alif berdiri, ya. Ada waw tambah alif berdiri. Itu namanya al-wawu wawul jam'i. Aw ya dulu alal jam'i, menunjuk pada makna arti yang banyak. Biasanya kalau sudah waw itu menunjukkan pada laki-laki yang banyak, ya. Perempuannya juga masuk. Jadi di sini perempuan juga masuk, tapi tidak disebutkan itu. Tidak dipilah. Amanu, amanah. Kalau amanah itu banyak perempuan, kalau amanu banyak laki-laki. Tapi di sini amanu saja. Menurut para mufasir, kalau sudah amanu waw jami di situ, maka yang dimaksud bukan hanya laki-laki yang beriman, tapi juga banyak perempuan yang beriman. Dalam hal ini dipanggil seluruh perempuan-perempuan beriman dan juga laki-laki yang beriman yang sudah sudah ikrar ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meskipun ini ada yang syahadatnya itu keturunan ya, tapi ini udah dewasa semua, sudah balik, maka
ini kita semuanya dipanggil itu. Saya tidak bahas ya itu harfun nida, ayyumunada, macam-macam ya. Jadi kita cukup amanu saja. Amanu. Amanu itu artinya apa? Atas apa? Al-iqraru bil lisan. Orang yang pernah berikrar di lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kan? Al-iqraru bil lisan, kemudian at-tasdiqu bil qalbi. Dibenarkan oleh hatinya. Ya, wal af'alu bil jawari, dan juga melaksanakan dalam bentuk perbuatan. Itu yang dimaksud dengan orang beriman. Ya, jadi yang dipanggil di sini luar biasa ya. Kalau imamnya itu baik sekali bacaannya, tersentuh kita. Suaranya bagus ya. Tadi saya buka juara qari Cili Internasional, Zian dari NTB ya. Itu nangis saya kalau buka itu, Masya Allah, dia baca ayat tentang Isra Mi'raj. Ya ayyuhalladzina amanu, itu namanya satu klausa ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, satu klausa. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba itu menggunakan fi'il madi majhul. Ada namanya fi'il madi majhul, ada fi'il madi maklum. Apa sih bedanya itu? Madi majhul dengan madi maklum. Ada yang tahu? Saya kasih hadiah 50.000. Angkat tangan. Laki-laki, apa bedanya al-farqu bainal fi'li al-majhuli wal fi'lil ma'lum? Faddalu meminkum ya'rif. Ya sini, nanti dikasih 50.000. Jelaskan. Itu pakai itu, pinjam itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Gumlar dari Mahasantri Aspura semester 4. Oh, semester 4 ya. Fi'il madi majhul yaitu perbuatan yang pelakunya tidak diketahui, sedangkan fi'il madi ma'lum perbuatan yang pelakunya sudah diketahui secara jelas. Ulangi lagi biar tahu semua. Fi'il madi ma'lum adalah bentuk perbuatan yang pelakunya sudah diketahui dengan jelas, sedangkan fi'il madi majhul adalah bentuk atau suatu perbuatan yang pelakunya belum diketahui. Ya, sekarang saya tanya, kutiba itu apa artinya? Telah diwajibkan. Makna tekstualnya? Makna tekstualnya kutiba? Diwajibkan atas kalian. Belum. Tekstualnya? Oke, silakan duduk. Kasih namanya Ananda siapa? Mudah-mudahan kamu jadi orang sukses, dapat istri cantik nanti. Silakan duduk. Jadi orang sukses dapat istri cantik, soleha maksudnya ya. Kalau cantik gak soleha kan nggak bagus juga, nanti kamu disiksa. Kamu termasuk suami-suami takut istri. Kutiba itu dari kata kataba. Kataba artinya menulis. Kutiba artinya ditulis. Jadi kalau kataba itu namanya fi'il madi ma'lum. Fi'il madi ma'lum. Kalau kataba itu pasti ketahuan pelakunya. Ya, kataballahu. Nah, berarti Allah yang menulis. Atau kataba Muhammadun, Muhammad menulis. Tapi kalau kutiba ditulis, siapa yang menulis? Ulun kada tahu, kata orang Banjar. Ya, kutiba. Kalau kutiba ditulis, kalau kataba menulis. Ditulis enggak ketahuan pelakunya. Kataba ketahuan pelakunya. Jadi fi'il madi majhul atau mudhari majhul, kata kerja yang kita tidak tahu pelakunya. Kalau ma'lum, kata kerja yang diketahui pelakunya. Ada ya? Dicuri
sandal. Nah, kita nggak tahu pencurinya siapa. Tapi kalau misalnya seseorang yang mencuri sandal, kan ketahuan pelakunya. Jadi satu maklum, satu majhul. Lalu di sini tentu oleh orang-orang tafsir bertanya, kenapa Allah tidak menunjukkan dirinya sebagai pelaku atau yang mewajibkan? Kenapa tidak dikatakan kataballahu alaikumus siyam, ya kan? Kataballahu alaikumus siyam, tapi kutiba alaikumus siyam, beda itu ya. Kataballahu alaikumus siyam, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Tapi di sini kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan umat-umat sebelum kamu. Allah tidak mengatakan kama kataballahu, ya, kama kataballahu min qablikum. Pasti mungkin ada anak-anak kita yang bertanya itu, kenapa menggunakan kutiba, kenapa mengatakan kataba. Silakan cari ahli tafsirnya nanti ya. Cari tafsirnya itu orang-orang ilmu tafsir. Nanti saya kasih hadiah 50.000 ya. Minta nomor rekeningnya. Saya tidak bawa duit nih. Nanti ada lagi mungkin pertanyaan berikutnya untuk perempuan. Ini sampai berapa jam ini Pak Agus? Selesai ya. Ini baru ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ternyata banyak para ahli tafsir memberikan tafsiran itu. Tidak perlu saya jelaskan. Ini tugas Anda belajar. Salah satu sebabnya kenapa Allah tidak menunjukkan dirinya sebagai pelaku yang mewajibkan sholat, mewajibkan puasa, karena ternyata puasa itu, ya, salah satu jawabannya, ternyata karena puasa itu, ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad, yang apabila umat-umat Nabi Muhammad itu memahami benar-benar keutamaannya puasa itu, ya, keistimewaannya dari aspek kesehatan, dari aspek keikhlasan, dari aspek kejujuran, dari aspek sosial, maka dia akan mewajibkan dirinya untuk puasa. Maka dia akan mewajibkan dirinya untuk puasa, bahwa ternyata itu puasa itu bukan hanya sekedar perintah, tapi kebutuhan. Ya kan? Mungkin kalau anak-anak ini kalian masih umurnya berapa ini? 17 tahun ya? 21 tahun ya? Berapa umurnya yang cewek-cewek? 19? 20. Masih bocil itu ya? Belum banyak makan. Itu karena mungkin tubuhnya masih kuat, masih sehat, jadi puasa itu rasanya menjadi siksaan. Wah, datang puasa lagi. Tapi bagi saya, umurnya sudah 55 tahun, bukan cuma bulan puasa saya puasa, tapi di hari-hari yang lain juga harus puasa. Kenapa? Karena puasa itu menjadi obat mujarab untuk kesehatan. Saya ini umurnya 55 tahun, mau beli apa saja ada, kan ada duitnya. Tapi kalau dituruti bahaya untuk kesehatan. Makan sedikit saja sudah kenyang loh. Kalau sudah kenyang ini begah, perutnya jadi gendut, tidak bisa bernafas, jadi imam susah. Jadi kalau mau jadi imam itu jangan makan banyak-banyak, nanti susah itu bernafasnya. Kayak tadi kan saya ngos-ngosan itu. Jadi lagunya tidak bagus. Jadi saya menjadi kebutuhan puasa itu. Wah, bersyukur sekali Allah panjangkan umur. Terus ketemu bulan Ramadan, 1 bulan puasa. Setelah bulan puasa itu, ya Allah, perut jadi sehat. Perut jadi sehat. Jadi ringan tubuh, otak jadi cerdas, perasaan jadi lega. Itu aspek kesehatan saja. Belum lagi aspek-aspek lain seperti aspek sosialnya. Ya, aspek sosialnya itu, ya tentu dengan berpuasa akan kita rasakan bagaimana sulitnya kalau nggak punya duit, ya kan, nggak punya makanan, membayangkan orang-orang yang ada di TV itu rumahnya jelek,
luar biasa, membuat kita pengen bersedekah, pengen nyumbang, pengen berbagi, pengen membahagiakan orang. Itu luar biasa puasa itu. Maka ahli tafsir mengatakan salah satu sebabnya Allah tidak menunjukkan dirinya sebagai yang mewajibkan sholat itu adalah karena salah satunya bisa jadi nanti yang mewajibkan di puasa itu bukan cuma Allah, tapi diri kita sendiri yang mewajibkan diri kita. Ya, bisa dicari lagi ahli tafsirnya ya. Cari lagi maknanya kenapa kutiba itu ya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lalu keistimewanya kita itu, jadi kutiba itu ditulis ya, jadi ditulis itu semacam diwajibkan. Jadi makna lain itu ditulis diwajibkan supaya lebih kuat. Kalau cuma diomong-omongin aja kan tidak kuat itu, tapi ini ditulis menjadi kewajiban. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini di ujungnya menggunakan kata la'allakum tattaqun. Ada berapa kata di situ? Ada yang bisa dari cewek? La'allakum tattaqun 50.000. Dari cewek. La'allakum tattaqun itu berapa kata? Ayo angkat tangan. La'allakum tattaqun berapa kata? Nggak ada. Kasiannya Pang, masa begitu nggak tahu? Nggak ada ya. La'allakum tattaqun itu 3 kata. La'alla 1 kata, kum 1 kata, tattaqun 1 kata. Langsung angkat tangan. 50.000 untuk buka puasa lo ya. La'alla artinya semoga, mudah-mudahan ya, artinya mudah-mudahan dengan puasanya dia itu ngapain ya. Kum itu kalian semua, mudah-mudahan kalian dengan kum itu menunjukkan mana namanya. Ada lagi yang bisa tahu kum itu damir apa namanya? Tadi perempuan 50.000 kum damir apa namanya itu? Waduh, nggak tahu ya. Ada sini anda ya? Nggak ada. Yang sana kum itu damir apa? Ya, ada yang angkat tangan. 50.000 bagi-bagi rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Merdatul Fitriah dari Prodi PBA semester 4. Oh, ini PBA ini kalau salah nanti dihukum. Justru kalau salah nanti sampean kasih saya hadiah. Jadi kum itu dhamir muttasil yang artinya untuk kalian, untuk muzakkar. Damir apa namanya? Muttasil. Damir muttasil. Bukan. Saya tanya, damir rafa, damir nasab, atau damir jar? Dhamir jar. Salah. Oh, bisa benar ya, bisa benar. Karena itu bisa nasab, bisa jar. Benar. Tapi jangan salah ya, kum itu bisa nasab, bisa jar. Oke, bisa biar lebih meyakinkan, kum itu dari apa? Dari kata apa? La'allakum. Dari apa itu? Coba hafal 14 damir nasab. Yang mana Ustaz? Dhamirnya kah? Iyaka, iyakuma, terus Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Iya, terus iyahu, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. iya, iyaya, iyana. Iyaya, iyana. Terus ini sampean baca kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kakaknya itu. Oke, dapat 50.000. Sini. Syukran Ustaz. Jadi ada 14 ya, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma. Itu ada kumnya, dipecah itu ya. Iyaka ka.
iyakuma kuma, iyakum kum, iyakiki, iyakuma kuma, iyakunna kunna, iyahuhu, iyahuma huma, iyahum hum, iyahaha, iyahuma huma, iyahunna hunna, iyaya iya, iyana na. Iyaka itu ada ka-nya itu. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Kalau munfasilnya itu iyaka, nah gitu ya. Jadi di sini la'alla itu namanya damir nasab karena la'alla itu adalah mudah-mudahan. Dia adalah temannya inna. Inna tansibul isma wa tarfaul khabar. Jadi makanya dia nasab di situ, la'allakum. Itu bedanya orang-orang yang belajar di UIN sih ya. Ayat puasa dibedah. La'alla mudah-mudahan, semoga. La'alla itu dalam ilmu bahasa Arab menunjuk pada at-taraji. At-taraji itu harapan, bukan at-tamanni, bukan angan-angan. Kalau angan-angan mudah-mudahan puasanya menjadi orang bertakwa. Kalau tamanni nggak mungkin tercapai. Kalau at-taraji mungkin tercapai, mungkin juga tidak. Ya, jadi at-taraji itu dua kemungkinan. Bisa saja nanti berpuasa tapi tidak bertakwa. Bisa saja berpuasa insya Allah jadi bertakwa. Jadi at-taraji itu namanya dua kemungkinan. Makanya Allah menggunakan la'allah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya, ya kan? Laisa lahu min illa al-ju'al atas, dia hanya dapat laparnya saja sama hausnya saja. Kenapa? Karena ya mungkin hatinya tidak berpuasa, bikin ini, maka la'alanya tadi ya tidak dapat dia. Makanya menggunakan la'ala, mudah-mudahan. Hanya mudah-mudahan itu bisa jadi ya, bisa tidak. Dan ada juga hadis mengatakan tadi yang saya sebutkan, betapa banyak kamin shaimin laisa lahu min shaimihi illa alju al atash. Tapi kita di sini insya Allah jadi orang bertakwa. Nah, jadi la'alla itu namanya temannya inna, tansibul isma wa tarfaul khabara. Lalu kumnya itu adalah damir nasab muttasil mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin ismu la'allah. Jadi isimnya la'alla itu adalah kum. Wah, ini jadi pusing kan tidak belajar bahasa Arab ya. La'allakum. Nah, tadi kan nyambung tuh, amanu wawunya menunjuk pada makna banyak. Terus kum juga kalian semua banyak juga maknanya. Nyambung ya. Jadi luar biasa bahasa Quran ini. Itu mulai dari awal, tengah, ujung itu nyambung semuanya. Pemilihan katanya nyambung semuanya. Luar biasa. Itulah sebabnya Al-Quran itu adalah mukjizat yang lebih hebat dari mukjizat sebelumnya. Karena mukjizat Al-Quran itu auditori. Tahu auditori? Auditori itu langsung diperhatikan, dibaca, ada buktinya tuh. Ada Quran 30 juz, surah ini ada bacaannya, auditori langsung praktek. Tapi kalau mukjizat sebelumnya itu visual. Bagaimana Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati? Hanya untuk membuktikan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati sekarang bagaimana? Ya sudah tidak ada lagi, jadi hanya cerita gambar aja. Nabi itu bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim bagaimana mukjizatnya? Iya, tidak bisa kebakar api. Tapi itu kan hanya menceritakan mukjizat. Kalau mukjizat Nabi langsung ketahuan di depan kita ada nih. Ada tertulis Alif Lam Mim. Ada nggak yang bisa menyaingi syair-syair? Nggak ada sampai sekarang. Itu namanya auditori. Kalau mukjizat sebenarnya visual. Jadi hanya menceritakan mukjizat saja. Tapi kalau Al-Quran di depan kita ada mukjizat itu. Bahasanya luar biasa. Ya. Coba saja wadduha. Wadduha. Terus. Wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuh ujung-ujungnya itu siapa? Nabi Muhammad bisa nyusun kayak gitu. Mukjizat luar biasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sedikit lagi, ini berarti subuh ini cuma satu ayat saja.
La'allakum tattaqun. Tattaqun itu adalah fiil apa? Fiil, coba ada yang bisa cewek lagi? Fiil apa? Fiil, kasih itu 50.000 lagi nih. Jelaskan tapi ya, jangan fiil mudhari. Fiil apa? Fiil apa? Fi'il mudhari. Fiil mudhari. Apa artinya fiil mudhari? Kata kerja yang akan datang atau yang sedang dilakukan sekarang. Kata kerja yang menunjukkan sedang berlangsung dan Yang akan datang. dan yang akan datang. Jadi sekarang, ya, sekarang dan Nanti. terus menerus. Jadi sekarang dan masa depan. Jadi terus menerus ya. Ya, Jadi fi'il mudhari itu maknanya terus menerus. menerus. Tapi kalau menggunakan isim di situ, boleh jadi bertakwanya hari ini, tapi tidak bertakwa besok. Tapi dengan puasa harapannya menjadi orang bertakwa menggunakan fi'il mudhari yang menunjuk pada makna sekarang dan yang akan datang. Jadi takwanya terus menerus. Nah, itu juga pilihannya kenapa menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya, tattaquna, dari kata jurusan apa? Apa? PBA. Oh, PBA. Tattaquna itu dari asal katanya apa coba? Tattaquna dari kata apa? Dari kata apa, Neng? Yattaku. Apa? Yattaku. Belum. Yang dari cowok, tattaquna asal katanya apa? Selain yang tadi yang semester 4, yang di sana, yang paling ganteng yang mana ya? Oh, ini yang paling ganteng. Oh. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Ghazali, mahasiswa semester 2 Prodi Hukum Keluarga. Apa? Nggak terlalu tegas. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Ghazali, mahasiswa semester 2 Prodi Hukum Keluarga. Namanya juga kurang jelas, namanya Rano Karno ya? Nama saya Ahmad Al-Ghazali. Ya. Fi'il apa itu, apa tadi? Dari kata apa? Tattaqun, ya. Tattaqun dari fi'il apa Dari- kata dasarnya? Kata dasarnya adalah ittaqo. Iya, betul ittaqa. Terus satunya lagi, ittaqa itu asal katanya apa? Ittaqo. Asalnya? Ittaqa asalnya apa? Taqo. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Terus sambung, dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Coba ittaqa dari kata apa? Dari kata tako. Belum. Tako. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Cukup dulu, nanti jadi artis. Itu oke, 50.000 ya. Sudah 200.000, nanti saya transfer masing-masing. Cukup 200.000 saya sedekah subuh ini. 50.000, 100.000 perempuan, 100.000 cowok. Jadi tattaquna dari kata waqa. Ada berapa huruf waqa? Waw, qaf, iya. Ya kan? Waqa artinya menjaga, memelihara, mengatur, mengevaluasi diri. Banyak artinya itu. Apa tadi artinya waqa? Menjaga, memelihara. Waqa yang memelihara. Kalau dimudhari'kan menjadi waqayaki. Dari waqa itu ditambah alifnya di awal, ya, dan
ta di tengah, lalu menjadi autaqa. Jadi waqa ditambah 2 huruf, al alifu at-ta'u, ditambah alif di awal, tambah ta di tengah, menjadi apa? Autaqa. Ngerti ya? Itu lalu dimubalagakan, di istiqaqah menjadi ittaqa, jadi autaqa menjadi ittaqa. Jadi benar katanya Mas apa tadi? Arma Maulana? Ghazali. Jadi waqa itu ya, waqa menjadi ittaqa. Ittaqa itu dari autaqa. Boleh dicek ya, saya lupa ini pelajaran di pondok udah lama banget. Kamu cek nanti kalau ahad berikutnya. Kan insya Allah ya, mudah-mudahan sehat. Saya juga hendak keluar kota. Saya masih subuh minggu berikutnya, siap-siap hadiah lagi. Jadi datanglah banyak-banyak untuk dapat hadiah, bukan menuntut ilmu ya. Jadi dari waqa menjadi ditambah menjadi awtaqa, lalu dimubalaghakan menjadi ittaqa. Nah, menjadi bertasydid itu ittaqa, lalu yattaqi. Nah, kalau tadi waqa itu artinya menjaga biasa namanya. Disuruh jaga adik sampai main HP, adiknya jatuh, berdarah, dimarahin karena kamu cuma waqa saja, menjaga biasa aja. Tapi kalau ittaqa, menjaganya apa? Sungguh-sungguh. Disuruh jaga adik, menjaga betul, sedikit-sedikit lihat adik. Meskipun pegang HP itu perhatiannya 100% untuk menjaga adiknya. Kalau waqa itu menjaganya biasa-biasa aja. Sama dengan kuliah biasa-biasa aja, tapi kuliah beneran. Itu namanya bedanya waqa dengan ittaqa. Lalu ittaqa ini menjadi yattaqi. Nah, yattaqi lalu kemudian menjadi yattaquna, itu dipelajari. Kalau yattaquna berarti banyak orang, ada wawunya ya. Fi'il mudhari yang menunjukkan terus-menerus tadi ya. Maknanya sekarang terus-menerus. Jadi kalau diterjemahkan begini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian semuanya dengan puasa kalian itu menjadi orang yang menjaga diri sungguh-sungguh, menjaga hatinya sungguh-sungguh, menjaga matanya sungguh-sungguh, menjaga mulutnya sungguh-sungguh, hafizul lisan, menjaga telinganya sungguh-sungguh, menjaga tubuhnya sungguh-sungguh, terus-menerus tadi. Kenapa? Karena menggunakan fi'il mudhari. Allah tidak menggunakan isim, menggunakan masa kini dan masa yang akan datang, sehingga nanti ya jangan, memang iman itu keluar masuk, tapi berusaha sungguh-sungguh menjaga diri. Itu namanya al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi yattaqun itu adalah fi'ilnya. Kalau orang yang memperoleh gelar orang yang menjaga diri itu namanya al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Penutupnya anak-anak, jadi ada salah satu tokoh tafsir orang Jepang, namanya itu kalau tidak salah ya, namanya Itsusu. Coba cari ahli tafsir Jepang. Dia pernah menulis konsep takwa menurut Al-Qur'an. Ya, konsep takwa menurut Al-Qur'an atau ciri-ciri orang bertakwa itu banyak sekali ciri-ciri orang bertakwa. Artinya ciri-ciri orang bertakwa itu ciri-ciri orang yang lahir dari puasanya. Nah, banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa. Itulah kira-kira pada pagi hari ini sudah 6:30 kajian ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Kesimpulannya, ya ayyuhalladzina amanu, itu dipanggil istimewa oleh Allah sendiri. Orang-orang yang beriman menggunakan waw jama', laki perempuan masuk semuanya. Kutiba itu diwajibkan menggunakan majhul karena puasa itu menjadi kebutuhan, dan juga puasa itu telah diwajibkan umat-umat sebelum kita. Menggunakan kata Allah, semoga saja, karena belum tentu puasa orang itu menjadi orang bertakwa. Tapi bisa jadi dengan kesungguhannya dia insya Allah jadi orang bertakwa. Menggunakan la Allah. La Allah itu temannya Inna itu banyak temannya ya. Inna itu banyak temannya. Inna wa akhawatuha. Mudah-mudahan ini ya dulu lah taraji, harapan yang bisa terjadi. Dan menjadi orang yang bertakwa itu adalah
Orang yang menjaga dirinya sungguh-sungguh terungkap dari penggunaan kata tattaqun itu sendiri luar biasa maknanya. Karena itu penjagaan sungguh-sungguh, memelihara ini, batin ini, tubuh ini, jiwa ini supaya tetap bersih sama dengan anak yang baru lahir. Karena ada juga nanti kajiannya al-halaj ya, seperti yang saya sampaikan itu ada pengaruh nafsu, pengaruh lingkungan, pengaruh teman, akhirnya dikotor lagi. Nah, kita harus menjaga semua itu. Ya la'allakum tattaqun. Sama dengan ya pokoknya kalau kata Agim itu dulu pernah di Bandung, dia bilang orang yang bertakwa itu sama dengan orang yang berada di satu tempat, di atasnya itu ada tembok besar, sudah miring-miring mau jatuh. Nah, dia harus selalu lihat tembok itu jangan sampai dia tertimpa. Begitu juga orang yang bertakwa, selalu istiqamah menjaga diri sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 183. Terima kasih. Mari kita doa bersama. Ya, doa ya. Sampai siapa baca doa? Mari kita berdoa bersama. Ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa tabi'in wa ila jami' arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan semua niat-niat yang baik, niatnya masing-masing. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wasi'an ya fattahu ya alim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al khaira hadzal yawma fiha wa na'udzubika min syarri hadzal yawma fiha. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-sifal mukhtalifat wasyadaida wal mihana ma zahara minha wa ma batan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wassa'adah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.